Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rangka belajar mengajar. Kali ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran ilmu dakwah, ya. Materinya tentang kualifikasi pendakwah, ya. Tahun lalu Indonesia dihebohkan dengan istilahnya kualifikasi pendakwah. Jadi para dai itu harus dikualifikasi baik oleh MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia ataupun oleh ormas-ormas yang lain seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi kualifikasi pendakwah ini penting sekali, seperti itu ya, karena sempat jadi isu nasional, ya. Bagaimana kualifikasi pendakwah yang baik itu seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Apa itu kualifikasi? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kualifikasi pendakwah adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang dai atau pendakwah. Karena itu, belajar ilmu dakwah ini dalam rangka memenuhi kualifikasi sebagai pendakwah. Ini pentingnya, bagian dari pentingnya belajar ilmu dakwah. Agar kalian apa? Agar kalian qualified, ya, kualifikasi sesuai standarnya sebagai pendakwah. Kita belajar setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, seperti itu ya, nak ya. Oke, baik. Selanjutnya, dalam hal ini kualifikasi pendakwah disesuaikan dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang dai harus meneladani perilaku Rasulullah yang tercermin dalam Al-Quran, karena akhlak beliau adalah Al-Quran, seperti itu. Berikut 3 kualifikasi yang harus dimiliki oleh pendakwah sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Al-Quran menjelaskan. Oke, apa saja 3 kualifikasi ini? Ini yang pertama adalah seorang dai harus lemah lembut, toleransi, dan santun. Ya, ini dalilnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul. Siapa seorang rasul ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Yang pertama ini, ya, seorang pendai harus lemah lembut, ya, harus toleransi, mempunyai kasih sayang, ya, dan harus santun dalam menyampaikan, ya. Kemudian kualifikasi kedua yaitu memudahkan dan tidak mempersulit. Jadi seorang pendai seyogyanya harus memudahkan mad'unya, memudahkan masyarakat, memberikan penjelasan yang sangat mudah dan tidak mempersulit mereka. Dalilnya apa? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini. Jangan sebaliknya, kalau bisa dipersulit
Untuk apa dipermudah? Itu jok-jok yang salah, yang keliru. Jadi seharusnya kita itu punya semangat untuk mempermudah masyarakat, mempermudah umat. Ya, kita sampaikan dalil-dalil yang mudah, dalil-dalil yang ringan. Ya, kita sampaikan kepada mereka dengan kata-kata yang lembut dan mudah difahami oleh mereka, seperti itu. Kemudian kualifikasi yang ketiga adalah berdakwah sesuai bahasa kaumnya. Ini maksudnya gimana? Jadi kita harus menyesuaikan bahasa umat yang kita dakwahi. Ketika kita berdakwah di kalangan akademis seperti mahasiswa, maka bahasa kita juga sesuai dengan mereka. Kita memakai bahasa-bahasa ilmiah, ya. Akan tetapi ketika kita berdakwah kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak yang mana mereka tidak memahami bahasa-bahasa ilmiah, maka kita tidak perlu memakai bahasa ilmiah. Kita sesuaikan bahasa kita dengan bahasa anak-anak, ya. Kita harus menurunkan bahasa kita pada tingkat bahasa yang dipahami oleh anak-anak, seperti itu. Dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya ini Al-Quran surat Ibrahim ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Ya. Wa huwal azizul hakim. Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat supaya ia dapat memberi penjelasan dengan jelas kepada mereka. Maka Allah menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini kualifikasi pendakwah. Di awal sempat Ustadz singgung bahwasanya di Indonesia ini ada 2 lembaga besar yang Ustadz tahu yang memberikan kualifikasi kepada pendakwah, ya. Ini Ustadz sebutkan. Yang pertama adalah NU, ya, dari Lembaga Nahdlatul Ulama, dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama di PBNU, ya. Ini ada 3 aspek penilaian kompetensi mubalik. Kompetensi ini kemampuan, juga diartikan sebagai kualifikasi mubalik yang diakui oleh NU. Kebetulan Ustadz juga memiliki, ya, ini sertifikat kompetensi dakwah. Nah, ya, sertifikat kompetensi dakwah. Jadi ini dikeluarkan oleh Lembaga Dakwah PBNU. Nah, di sini ada kualifikasi penilaiannya. Yang pertama ada apa ini? Yang pertama ada kitab kuning, yang kedua ada wawasan kebangsaan, ya. Wawasan kebangsaan, dan yang ketiga adalah wawasan ke-NU-an. Nah, di Nahdlatul Ulama ini, ya, ini diberikan memberikan kualifikasi pendakwah itu harusnya apa saja? Ini ada 3. Yang pertama harus menguasai literatur kitab kuning dengan baik. Nah, di sini bobot penguasaan kitab kuning itu adalah 50%, ya. Ya, bobot penguasaan kitab kuning adalah 50%. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat atau hubbul waton, yaitu bobotnya 25%. 25%. Dan yang ketiga, memiliki wawasan ke-NU-an yang mumpuni, bobotnya 25% juga. Jadi totalnya 100%. Jadi alhamdulillah ini Ustadz lulus, ya, memiliki sertifikat kompetensi mubalik Nahdlatul Ulama. Nih, ya, nama Ustadz sendiri. Jadi ini Ustadz dapatkan ketika bulan Maret, bulan Maret tahun kemarin. Jadi penting sekali, ya. Oleh karena itu para santri di Al-Hamidiyah
yang juga mempelajari wawasan ke-NU-an alias pelajaran ke-NU-an harus paham betul wawasan ke-NU-an. Nah, karena apa? Nantinya juga berguna untuk kualifikasi Muballigh Nahdlatul Ulama. Nah, jadi yang pertama literatur kitab kuning. Kalian sebagai santri di pesantren Al-Hamidiyah ini juga mempelajari kitab kuning. Jadi kalian harus memperdalam kitab kuning, memperdalam nahwu sorofnya ya, untuk menguasai literatur kitab kuning. Dan yang tidak kalah penting, kalian harus menguasai wawasan kebangsaan, memiliki rasa toleransi yang tinggi, menghargai sesama dan lain sebagainya. Nah, selain Nahdlatul Ulama, juga ada lembaga besar ya, lembaga keagamaan besar di Indonesia yang mengeluarkan sertifikat standarisasi dai ya, yaitu dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Di MUI ini juga ada 3 aspek penilaian standarisasi dai MUI. Yang pertama yaitu keagamaan, yang kedua yaitu memiliki paham kebangsaan, yang ketiga memiliki metode dakwah. Yang pertama ini apa? Yang pertama keagamaan, memiliki pemahaman keagamaan yang baik dan luas. Nah, ini sama dengan poin nomor 1 di kualifikasi Nahdlatul Ulama yang tadi, yaitu memahami literatur kitab kuning ya. Ini sama halnya dengan memiliki pemahaman keagamaan yang baik dan luas. Kemudian yang kedua, memiliki paham kebangsaan. Nah, ini juga sama, harus memiliki wawasan kebangsaan. Dalam hal ini harus memiliki pemahaman bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. NKRI itu sudah final. NKRI harga mati ya. Islam, nah ini ditekankan, Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Begitu juga sebaliknya, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam ya. Di dalam Pancasila itu sudah jelas sekali ya, dalam sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa itu mengacu kepada Islam. Oleh karena itu Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, begitu juga Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Nah, maka dari itu kita harus menumbuhkan hubbul waton ya. Bahwasanya NKRI harga mati, NKRI sudah final, tidak bisa dirubah lagi, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, metode dakwah. Seorang dai harus memiliki metode dakwah yang inspiratif. Inspiratif itu bagaimana? Inspiratif itu yang bisa menginspirasi umat, yang bisa menggugah umat menjadi lebih baik ya, membuat perubahan kepada umat menjadi lebih baik, mengayomi, tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan apalagi permusuhan seperti itu. Juga metode dakwahnya ini diharapkan bisa membangun ukhuwah persaudaraan, bisa membangun ukhuwah persaudaraan antar umat Islam, ukhuwah watoniyah antar umat sesama, antar manusia ya, seperti itu. Maka dari itu inilah kualifikasi sebagai pendakwah. Kalian santri Al-Hamidiyah sebagai calon dai kondang, amin ya, itu harus memiliki kualifikasi atau standarisasi sebagai pendakwah seperti ini. Maka dari itu kita tujuannya belajar ilmu dakwah ini seperti itu, agar kita bisa memenuhi kualifikasi sebagai pendakwah. Nah, segitu saja, demikian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf, al-afu minkum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.